suami itu harus lurus dan juga sederhana di dalam nafkah. Apa maksudnya sederhana di dalam nafkah? Dalam memberi nafkah itu, nafkah wajib diberikan, tapi jangan keterlaluan. Karena kalau keterlaluan itu masuk ke dalam boros. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah dan minumlah, tapi jangan boros. Apa itu boros? Boros adalah mempergunakan harta pada yang seharusnya, tetapi berlebihan. Jadi beda dengan mubazir. Kalau mubazir memang mempergunakan harta bukan pada tempat yang seharusnya. Tak pakai harta mesti untuk maksiat, yang mubazir tidak berguna. Tapi kalau boros, menggunakan harta tak betul pada tempat yang seharusnya, tapi berlebihan. Yang itu dengan boros. Kemudian selanjutnya kata Ibnu Sirin, yustahabbu lirrajuli ay ya'mala li ahlihi fi kulli jum'atin halawah. Dalam sejumat sekali usahakan harus ada makanan yang istimewa. Kalau disebut di sini adalah halawah. Halawah itu manisan. Man menyebutkan manisan di pulau-pulau istimewa itu mungkin di India kan. Man tanya walaupun bukan manisan, contohnya dalam Sigal Jumat ditanya nak makan daging, ya, yang dianjurkan. Kemudian wayang bagi ayat Qur'an bitasadduq. Kita harus mengajarkan istri supaya menyedekahkan kelebihan makanan. Jadi kira-kira menurut ketayo di rumah, nah pisang sabah, yang menyokekala oleh budina, yang pisang sabah musang hanabi katanya, mata keluarga. Yang tentu berserta di baga-baga. Jangan membiarkan ada makanan yang busuk di rumah. Dan seorang istri itu boleh melakukan hal tersebut, boleh menyedekahkan makanan yang lebih di rumah, walaupun tidak ada izin langsung daripada suami. Asal kira-kira lewina nyok sa ayah ini yang sekali. Jadi dayo itu harus merasa bersalah pakai takalan di rumah dayo. Nabi sangka berbeda. Ngabok tahu kamu. Lun yang hampir dong ide di jalan hilang. Namun tu bawah yang boleh. Kemudian salah pondoh lah. Namun tu bawah boleh ide di jalan hilang. Sangat kira. Yang halal mungkin apa zaman yang kita tanya, mata sumber masalah. Ya sehingga kita membuat masalah dan kita fikir. Jadi itu daya menyatakan kira-kira yang sang dulu, yang sergah dulu. Jangan biarkan ada yang yang itu akan ada yang tanya belum ini, maka kita membuat. Kemudian wala yang bagi ayastaghfira an ahlihi bima'qulin thayyibin. Janganlah seseorang itu mengutamakan dirinya dengan makanan yang baik, tidak memberikan kepada keluarga. Jadi kita selaku kepala keluarga, jangan kemudian makanan yang baik-baik semua untuk kita, yang istimewa semua untuk kita, sehingga istri dan anak-anak hanya melihat, kepada wilayah makan hati, saya mau hidup jangan. Itu akan membuat sedih sebahagian anggota keluarga. Kemudian jangan menceritakan makanan yang tidak ada di rumah kalau memang tidak ada rencana untuk menyediakannya. Jangan kita menceritakan misalnya roti kebakaran di sana enak misalnya. Nyona roti bakar ini luar biasa, kurang banget. Apakah Pak anggota keluarga? Tapi tidak ada rencana untuk membeli untuk menyediakan. Tidak perlu diceritakan. Ya, yang dikeroi bapak ada betul. Kemudian ketika makan kita dianjurkan untuk duduk makan bersama. Ini sangat penting karena untuk mengakrabkan di antara keluarga, di antara sesama keluarga. Jadi kita jangan biasa kadang-kadang dengan anak laki-laki kita masuk dari pintu depan, anak laki-laki keluar dari pintu belakang. Jadi anak teman kan yang tadi sama meja sama keluarga, anda teman tu. Karena belum jona ayah anak-anak lagi tidak. Jangan seperti
usahakan untuk makan bersama. Kemudian yang sangat penting adalah jangan membawa pulang makanan haram sedikit pun. Jadi sebagaimana yang sering kami sampaikan, bahwa kalau istri-istri masa salaf itu berpesan kepada suaminya, wahai suami itu jangan membawa pulang harta haram, karena kami sanggup bertahan atas lapar dan dahaga, tapi tidak sanggup bertahan atas panasnya api neraka. Kullu jasadin nabata min suhtin fannar maulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada haram, maka nerakalah lebih pantas kepadanya. Ya, jadi harta haramnya tentu akan memperburuk masa depan kita dan masa depan keluarga kita. Yo yang sangat penting. Terpegang dalam sebuah hadis bahwa di akhir zaman kaum laki-laki akan binasa karena istrinya. Karena istri menuntut banyak, tapi suami tidak sanggup, maka dia mencari dengan cara yang haram. Ya, dia tentu yang sampai kita yang terjadi lagi. Kemudian yang ketujuh, ini juga sangat penting adalah ayyata'allama al-tazawwija min 'ilmi al-hayd wa ahkamihi ma yahtarizu bihi al-ihtiraz al-wajib. Orang yang sudah menikah itu harus belajar ilmu tentang haid. Jadi yang belajar ilmu tentang haid ini tidak mesti kaum perempuan. Kaum laki-laki juga perlu belajar ilmu tentang haid. Karena masalah haid itu, kalau masih dalam haid yang normal itu mudah. Tapi kalau sudah mengarah kepada masalah istihadah itu sulit. Ya, kalau sudah mengarah kepada masalah istihadah itu sulit. Ada orang yang mengambil surah istihadah seperti ini. Setiap lewat 15 hari, yang lewat 15 hari itu berarti bukan haid, maka dia wajib salat. Benar juga surah lagi. Istihadah bukan seperti itu. Dia nanti ada rumusnya, ada mu'taddah, ada mutahayyirah dan lain-lain. Jadi harus kita pelajari yang masalah istihadah, sehingga nantinya bisa kita ajarkan kepada istri kita ataupun anak-anak perempuan kita tentang ketika terjadi istihadah itu, kapan diwajibkan salat, kapan tidak diwajibkan salat. Yang penting. Kemudian juga mengajarkan wa yu'allima zawjatahu ahkam as-salat. Mengajarkan istri tentang yang berhubungan dengan fardu seperti salat, puasa dan lain-lain. Juga menakut-nakuti ataupun mengingatkan istri supaya jangan menganggap enteng urusan agama. Jadi urusan agama itu harus diberikan perhatian yang lebih, jangan dianggap enteng. Apabila seorang suami mampu mengajarkan istrinya, maka dia boleh melarang istri keluar rumah untuk belajar ilmu fardu ini. Jadi dia kita pegang, lu je nak buat drone yang baik itu dari yang kuno ke dia bagi. Nah, lu je yang kalah. Tapi kalau suami tidak mampu, dia tidak boleh melarang istrinya untuk belajar fardu ini pada orang lain. Yo mesti kita nyo hanya mampu tetap buat rumah. Gaknya dihadapi yang kuno. Sedangkan di saat kamu kawin katanya, gaknya kawin katanya, ilmu fardu itu belum lah. Jadi kiban kehendak kesemayaan puasa. Mampu suami ada dua. Yang pertama memang dia mampu karena mungkin alumni pesantren. Memang kajian buat umum pertama. Yang kedua, dia mampu menukil perkataan-perkataan ulama. Sebenarnya, long malamnya long jauh vaksin rokok. Sehingga bulan buat rumah. Yang menyampu lagi jangan sih. Artinya menyebutkan yang mampu lagi jangan kita larang keluar untuk pendek yang penuh. Jadul kubur itu kan orang jauh saya awal. Anak ulun ngalung tu dia bagi puji, dia peroron. Ya, lagi ya. Tapi apabila kita tidak mampu mengajarkan, kemudian suami kita larang untuk belajar pada orang lain, yang dosa. Ya. Kemudian yang ke-8, ya ini agak sensitif. Idza kana lahu niswah fa yanbaghi an ya'mila bainahuma.
apabila kita punya beberapa isteri. Ya, makanya agak sensitif kan. Apabila kita punya beberapa isteri, maka wajib bagi kita untuk mengadilkan di antara mereka. Nah, jadi sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa punya banyak istri atau poligami ini memang dianjurkan apabila ada hajat. Apabila ada hajat-hajat yang dibolehkan dalam syariat, salah satu contohnya untuk punya keturunan. Ini memang dianjurkan apabila tayo ingin punya keturunan dan tayo sanggup adil. Kemudian sanggup lebih nafkah, yang memang dianjurkan untuk berpoligami. Ya. Jadi sebahagian katanya mungkin yang anak poligami karena memang dianjurkan. Tapi ketika tidak ada hajat, itu dianjurkan untuk bertahan dengan satu istri. Jadi efek satu kita yang poligami mentang yang sunnah, bertahan dengan satu istri yang sunnah sih di saat tidak ada hajat. Ya, hak kalau dari kacamata agama yang guru-guru lagi itu anak hajat untuk ta'adud, untuk beristri dua atau tiga. Tapi saya tak kawin dua sih yang nak. Ya, dianjurkan untuk bertahan dengan satu istri. Ya, jadi apabila kita punya beberapa istri, maka kita harus adil. Apa itu adil? Adil yang dimaksud di sini adalah wa inna ma'alaihi al-'adlu fil 'iqa'i wal mabit. Adil di sini adalah pada pemberian dan pada bermalam, pada belanja dan pada bermalam. Jadi jangan salah paham, bukan adil tentang cinta. Nah, ini pada mungkin baru dengar mampu adik kita nyokan adik payah tahu belum ini. Nyat karena ini adil tentang cinta, adil tentang cinta. Ya, jadi kalau urusan cinta dan bersetubuh itu tidak ada kemampuan laki-laki untuk mengaturnya. Yang adil itu adalah pada belanja dan pada bermalam. Ya, jadi kita nyoba itu pak istri muda sambil-sambil bermalam ini. Pak istri tua kedua ternyata tidak adil. Kepada ke istri muda kanyo tapuang ke tumulu dua bo. Ya, kepada istri tua sikan tapuang ke tumulu. Ya, ada adil sih. Ya, jadi pada belanja dan pada bermalam. Rasulullah itu tentu luar biasa. Jadi menurut diceritakan dalam hadis wakana sallallahu alaihi wasallam yuqafu bihi mahmulan li mardihi. Rasulullah itu ketika sedang sakit, beliau itu ditandu untuk berkeliling ke rumah para istri. Sejak malamnya Rasulullah hidup bak urinannya. Yang dari rumah urinan lain tandu kena. Jadi walaupun kita sakit kita lapor. Malamnya sakit hidup, malam tinggal sakit ini, malam tinggal sakit ini. Jadi begitulah Rasulullah adil dalam bermalam. Ya, tanya kadang-kadang anak sakit betul, tak bermalam banyak mengenai betul. Ya. Atau kadang-kadang benar kejadian kita berkahwin dengan Rina betul. Karena ia untuk rumah awal, kata bawa Rina tuanya anak kawan boleh je, bila kaya tahu hanali nafkah nak kiranya. Ya, dia mencoba dulu lebih baik ceraikan. Itu teman dosa lebih kan. Jadi tak tunaikan aju dan belanja mesti ceraikan. Ya. Jadi begitulah dalam agama kita ketika memang ayo melakukan poligami dianjurkan untuk adil di antara para istri. Kemudian yang selanjutnya at-ta'dibu bil nusyuz. Yang kesembilan adalah memberi adab ketika terjadi nusyuz. Apa itu nusyuz? Nusyuz adalah khurujun minat ta'at. Seorang istri keluar daripada taat kepada suami, itu disebut nusyuz. Di saat terjadi nusyuz, suami itu dianjurkan untuk memberi adab. Tapi tentu taat istri ini adalah pada urusan yang berhubungan dengan kesenangan suami, bukan masalahnya Allah. Baik tak fikir dia juga menyawal minang dan yang jauh dan hati tim yang nusyuz ya Allah. Ini memang wajib ya Allah. Memang tugas saya. Ya. Jadi nusyuz ketika suami ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan dirinya, gedung dengan rumah, gedung bayar-bayar dengan rumah,
ataupun dia yang arahkan pokoknya dia pakai pakaian nom, tapi istri tidak mau. Nah, yang lainnya yang itu. Ataupun ketika menanyakan ketik keluar rumah bentuk pintu tegak. Pintu kekenlah baik boleh. Ya, yang itu. Ya. Jadi ketika terjadi isu harus diperhatikan. Apakah kedua-duanya bermasalah atau satu pihak saja yang bermasalah? Apabila kedua-duanya yang bermasalah, urang ada kanam, urang ina juga nampak. Mandua bermasalah. Jadi suami tidak punya keinginan untuk memperbaiki istrinya. Istri pun menyalahkan suami menyalahkan istri. Dalam keadaan seperti itu, jalur yang ditempuh menurut anjuran ulama adalah kita harus mencari orang adil di kedua pihak. Cari orang adil dari pihak istri, cari orang adil daripada pihak suami, kemudian kita duduk bersama. Kemudian kita mencarikan solusi. Jadi kedua orang baru kita nyok iban teman tentang rencana bodoh, ya kita solusi. Cuma tentang rencana buat atau rencana tentang ya kita solusi. Ya, jadi apabila kita memang betul-betul berharap untuk supaya hubungan baik bercerai, ya insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan jalan. Jadi sebagaimana dalam Al-Qur'an, "Yurida islaha yuwaffiqullahu bainahuma." Jika mereka keduanya itu ada keinginan untuk memperbaiki hubungan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik menampakkan jalan kepada mereka. Ya. Tapi apabila yang nampak itu hanya satu pihak, cuma istri yang bermasalah, suami hanya dalam keadaan lemah, sedikit. Cuma rumah kadang-kadang timbul. Air waktu ni dulu, apa begitu kan? Dalam keadaan seperti itu berlaku ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita. Maka laki-laki ini bisa mengembalikan istrinya kepada taat dengan cara-cara yang baik. Bagaimana cara yang baik itu harus kita tempuh hingga tingkatan. Jadi apabila istri kita dalam keadaan menolak kita ngambek khusyuk, yang pertama harus kita tempuh jalan adalah al-wa'd, memberikan nasihat. Jadi tadi tak ingat ulang tentang betapa besarnya dosa apabila menolak suami, apabila khusyuk. Nabi pengertian, Nabi arahan, dan ceramahlah sering-sering. Apabila tidak berhasil, maka selanjutnya adalah yang dianjurkan al-hajar. Tapi bukan hajar bahasa Indonesia. Kalau hajar bahasa Indonesia, buka bukan hajar itu. Hajar yang dimaksud di sini adalah meninggalkan istri di ranjangnya, ataupun kita tidur membelakangi istri. Kenapa dianjurkan seperti ini? Karena biasanya perempuan itu cepat kangen. Gajian watai kahanannya kali itu. Memang kahanannya lain orang ada aja tak dia ke dewe di rumah mengganggu betul kan? Tapi itu watai kate kahanannya kate meninggalkannya itu kali itu. Ingat sang mangat ya nak ayah nanti gabung macam mana semua tak benar ya itu. Jadi mudah-mudahan dengan tak puji Allah tak dirancang yang lain yang kemudian timbul itu kemudian ikatnya tak sayang dalam mereka. Tapi apabila juga tidak berhasil, maka dianjurkan untuk memukul sedikit. Tapi memukul ini jangan salah paham. Memukul ini adalah memukul untuk pendidikan, bukan memukul untuk menyiksa. Ya, karena hidup dekat kalian orangnya urus. Nah urus yang ukah beri itu dunia. Jadi orang agam juga yang rumah tegang untuk rumah kayak begini. Pada di Palestina problem dengan berlewur lawan Israel. Tiga rumah lebih. Orang jam benar sih. Jam tu dia maka yang budak-budak itu ada juga tu. Nah orang rumah kita tu ada. Ya itu hal yang buat. Ya jadi nak ada tingkat tu rumah ada pun. Nah orang yang kita tu itu rumah macam-macam. Ya. Jadi bukan memukul seperti itu yang dianjurkan, hanya sedikit. Sehingga kita ulama
Ya, Pak kita biangah dengan kuat. Gayupoh ke ija, kan ke ija. Ya, kacau ija gimana kan? Ya, mana macam baru tiga saya air tu kan itu. Kepa kayu lagi ya, supaya orang ingat. Ingat rumah kan kamu tak akai itu. Sehingga aku sampai bayar hukum lagi ya. Jadi mudah-mudahan dengan laginya selesai. Cuman mesti laginya nanti akan selesai sih. Yang mungkin yang memang harus sampai kepada perceraian. Yang perceraian dalam kondisi yang memang tidak ada jalan keluar lain, yang juga tidak dilakukan. Ya, jadi yang dia dapat sampaikan bahwa orang bahagianya, ya mungkin digugat. Pertama, dapat jumlah terputu dapat rumah itu. Kemudian dapat rumah dalam viral WA. Jadi yang kedua mak kawin mono poligami. Jadi perumohnya hai timon karena adalah ini yang pihak yang ragam bagaimana? Terima kasih. Ya, jadi yang dapat viral beneran. Ada penjual makanan mengamang-amang jawab waktu dia. Kemudian Ya. terputu. Ya. Jadi pamer dalam agama, nah yang terpuji. Nah pamer. Contoh pamer yang terpuji. Lagi yang kita nyoba baca dapat dapat sumbangan masjid. Nyoba pada sapo kita nyoba datang. Nyoba pada sapo kita datang untuk perbaiki rumah. Nah urut-urut duduk-duduk ini menurut nakalan kabur daya. Hari kita bapak kubinya. Jadi kekun tu urut-urut biasa, kekun biasa kita. Anakku balik di juta. Jadi dengan kekun urutnya balik di juta, yang urut-urut lain kan kita dia betul. Yang lainnya digunakan. Ya, pulau itu yang itu kadang-kadang boleh tengok, boleh rapat. Awal keren, baru boleh juga. Jadi kita nyoburin kan, kamu ini kuat. Yang lainnya boleh, tapi hati tetap harus dibersihkan. Bahwa tujuan kita cuma untuk menarik orang lain untuk bersedekah. Ya, bukan benar-benar untuk pamer, untuk memperlihatkan bahwa diri kita hebat. Yang hebat. Kemudian itu masalah seorang istri yang memang betul-betul tidak menerima suami tersebut. Ya. Masalah seorang istri yang betul-betul tidak menerima suami tersebut. Bertanya kita ayah, apabila tak menikah anak indang bertanya tanpa izin, tak tentu bahwa dua yang bermusuhan yang pernikahan yang hantar. Ingat tu, jangan dia apa dia tu. Jadi kan kayo tak menikah urinang karena ini, urinang kayo ini hidayah. Tak menikah dengan sindrom beragam, tapi pun kayo dengan beragamnya. Yo anak inang kayo dengan beragamnya sebetulnya ini bermusuhan. Ya, dari perempuan memang bermusuhan dua, tapi dia nak menikah sebenarnya. Ya, yang pernikahannya itu nasab. Karena kayo belum anak lagi ini, anak muda. Kenapa? Yang kedua, apabila pernikahan sudah dilangsungkan biasa-biasa saja, pernikahan yang bersah, tapi ternyata juga urut itu betul-betul hantu timbang suami, betul-betul hantu timbang. Yo tentu jalur yang tertentunya lagi betul, perlahan-lahan. Jadi dengan diberikan nasihat, ya kan? Nah, dengan suami bunoyo, tokoh baju bunoyo, tapi ternyata kan bit-bit haram berhasil sih, bit-bit haram berhasil sih. Yang kedua dua, dari pihak istri boleh jadi istri ini berdosa. Betul. Karena istri ini menolak suami tidak ada alasan yang kuat. Betul tidak yang menolak suami? Urut ganda. Yang berdosa istri. Ya, karena waktu itu kami kadir bukan bahwa suami kayaknya urut ganda. Ada amungan tinggal mereka lebih maafnya dosa ya. Di satu sisi. Di sisi yang lain kita yang suami yang dalam kondisi lainnya tentu bisa diceraikan. Ya, karena punya anak diceraikan, yo kita juga akan tersiksa. Ya. Hai perubahan itu kami maksud tapoh yang lebih hati. Maksud tapoh hukum tiga lebih yang banyak diterima banyak ini hanya sih. Ya, jadi mencoba lu itu istri memang dalam kondisi dengan berdosa,
tetapi suami dalam kondisi lagi yang lebih kecil daripada suami susah, istri bisa-bisa dalam keadaan berdosa. Ya, dia nyebatin lagi ya. Nah, kejadian burung kejadian cukup berat tentang oleh rumah sampai rumah pokoknya di Teluk Jakarta. Yang tu Haiti di Teluk Jakarta. Tapi dengan telefon dengan telefon kepingan tentang dosa meninggalkan suami berbeda, akhirnya berhasil 2 orang sampai alhamdulillah berhasil hai insyaallah anak-anak dia. Jadi artinya ada cara. Tapi memang menyukapi ada cara yang menurun lagi betul. Yang kita ceraikan dan menceraikan dalam kondisi anak itu. Yang adalah jalan yang baik. Ya, jadi benar Pak. Ya, benar lagi mungkin. Nah, jadi kemudian tentang hadis yang dengannya di Pak Syukri ya, bahwa membawa istri jalan-jalan lebih baik daripada beriktikaf dalam masjid. Yang pemahaman hadis tersebut lalu kalian kan Pak Syukri bila kirim maklum bahwa hadis itu umum. Hadis itu umum. Bukan hanya membawa istri jalan-jalan yang lebih baik dari iktikaf, tetapi menyelesaikan hajat kaum muslimin. Menyelesaikan hajat kaum muslimin itu lebih baik daripada beriktikaf. Saya masih itu naik iktikaf masjid. Namun yang berhai perlebar kuat ya. Sepakat kan ya kalau minyak goreng ya anak suami kan. Yang tajak kan oleh begel. Jadi membawa istri ya lagi nyanyi. Istri dia orang menyuhana tak dengan belanja, susah yang belanja itu kan. Yang dengan tak dengan istri belanja lebih baik daripada tadu dalam masjid untuk beriktikaf. Betul ya. Ya. Jadi lu yang kalah itu fikir khususnya hadis apabila kalian membawa istri ke laut fikir nama ya, banyak kebenaran. Jadi yang perlu sampaikan bahagian itu mohon maaf atas segala